Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Tak lupa juga salat beriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Ayu Fatmawati dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Reguler B. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai tentang akhlak. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang perangai, tingkah laku atau tabiat. Cara membedakan akhlak, moral, dan etika yaitu dalam etika untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal, pikiran, atau rasio. Sedangkan dalam moral dan susila menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung dalam masyarakat atau adat istiadat. Dan dalam akhlak menggunakan ukuran Al-Quran dan Al-Hadis untuk menentukan baik buruknya. Tiga pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawih, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Ada 4 hal yang harus ada apabila seseorang ingin dikatakan. Yang pertama, ada perbuatan yang baik atau buruk. Jadi seseorang yang bisa dikatakan dia berakhlak itu dia yang bisa membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, kemampuan melakukan perbuatan. Jadi seseorang yang bisa melakukan perbuatan itu sendiri. Dan yang ketiga, ada kesadaran akan perbuatan itu. Mereka yang bisa berpikir dan menyadari bahwa apa yang dilakukan itu baik atau buruk. Mereka yang bisa menilai perbuatan itu, jika buruk maka dia akan meninggalkan, dan jika baik maka dia akan terus melakukan. Dan yang keempat, ada kondisi jiwa yang membuat cenderung melakukan perbuatan baik atau buruk. Seseorang yang menyadari bahwa mana sih perbuatan yang cenderung saya lakukan itu, apa sih perbuatan yang saya lakukan itu cenderung lebih baik atau cenderung lebih buruk gitu. Jika seseorang itu sadar akan perbuatannya jauh lebih buruk, maka ia akan berusaha untuk memperbaiki dan menjadikan seseorang itu sendiri, menjadikan kepribadiannya itu berpikir lebih baik lagi. Caranya dengan introspeksi diri. Secara istilah, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah suatu sifat baik yang biasanya akan memiliki akhlak yang baik juga, dan sebaliknya. Jika seseorang yang memiliki sifat tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela. Kata akhlak juga disebut dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Akhlak yang baik atau akhlak yang buruk juga bisa disebut juga dengan sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Perbuatan baik dan buruk atau amar ma'ruf nahi mungkar yaitu perilaku yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam. Akhlak dijabarkan dalam beberapa ruang lingkup, yaitu yang pertama ada akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberikan kesempurnaan dan kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Karena manusia juga diberikan akal untuk berpikir, perasaan, dan nafsu, sehingga sudah seharusnya kita memiliki akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 20. Adapun kewajiban manusia terhadap Allah pada garis besarnya adalah 2, yaitu mentauhidkannya dan beribadah kepadanya.
Dua hal ini juga menjadi kewajiban manusia kepada Allah yang tertuang dalam firman-Nya yang berbunyi, Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Yang artinya, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1941, dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 2201. Dan yang kedua ada akhlak sebagai orang tua. Tentunya anak menjadi amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tuanya. Kewajiban kita sebagai orang tua adalah memberikan nama yang baik, menyembelih hewan akikoh hari ke-7 dari kelahirannya, mengkhitankannya, memberi kasih sayang, memberi nafkah, memberikan pendidikan terutama yang berhubungan dengan agama, dan menikahinya pasangannya yang baik setelah dewasa. Dan kita juga sebagai anak harus bisa patuh terhadap kedua orang tua, kan, terutama ibu yang telah mengandung kita dalam waktu 9 bulan, menyusui kita 2 tahun, dan merawat kita sampai selamanya dan sampai besar. Dan yang ketiga ada akhlak terhadap sesama manusia. Islam mengajarkan agar manusia selalu memelihara dan mengembangkan hubungan baik antar sesama manusia, termasuk dengan tetangga. Kewajiban ini dinilai penting karena dalam mempengaruhi kualitas keimanan seseorang. Rasulullah SAW pun bersabda yang artinya, bukanlah orang yang beriman yang ia sendiri kenyang sedang tetangganya yang di sebelahnya kelaparan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ketiganya, tentu kita harus lakukan dengan baik mengenai akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun ke sesama manusia. Adapun pengertian akhlak menurut para ahli, dari yang pertama ada menurut Ibnu Maskawi. Menurutnya akhlak ialah hal nafsi da'iyatun laha ila al-af'alihah min ghairi fikhrin wala ruyatin, yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan yang panjang. Sedangkan menurut Abu Hamid Al-Ghazali, akhlak ialah sifat yang terpatri dalam jiwa manusia yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah tanpa memikirkan dirinya serta tanpa adanya renungan terlebih dahulu. Menurut Ahmad bin Mustafa, akhlak merupakan sebuah ilmu yang darinya dapat diketahui jenis-jenis keutamaan, di mana keutamaan itu ialah terwujudnya keseimbangan antara 3 kekuatan, yakni kekuatan berpikir, marah, dan syahwat nafsu. Dan yang keempat ada menurut Muhammad bin Ali Asy-Syarif Al-Jurjani, yaitu akhlak merupakan sesuatu yang sifatnya baik atau buruk tertanam kuat dalam diri manusia yang darinya lah terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa berpikir dan renungkan. Dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 dikatakan bahwa, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Dan dalam sebuah hadis pun dikatakan bahwa aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, sehingga jelas bagi umat Islam di seluruh alam berpatokan pada akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak terpuji yang ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam patut kita jadikan contoh dan suri tauladani yang baik. Ada 2 sumber yang harus dijadikan sebagai pegangan hidup, yakni Al-Quran dan Al-As-Sunnah. Yang keduanya dijadikan sebagai sumber akhlak Islamiyah jika manusia telah berakhlakul karimah atau akhlak yang baik, mulia, terpuji, insya Allah hidupnya akan jauh lebih baik lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.